Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya untuk mata kuliah metode penelitian, yaitu pengembangan sistem informasi penjualan dan inventory berbasis website menggunakan metode Agile untuk toko retail air minum. Perkenalkan, saya Faliza Kwanzudi dengan NIM 122140132 dari kelas mata kuliah metode penelitian RC. Latar belakang dari penelitian ini adalah bisnis retail air minum masih menggunakan sistem manual yang rentan akan kesalahan. Penelitian ini mengembangkan sistem informasi berbasis website untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dengan pengujian menggunakan black box testing dan sistem usability scale untuk memastikan kualitas sistem. Rumusan masalah yang diangkat di penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara mengotomatisasi pencatatan penjualan dan pengelolaan persediaan. Kedua, bagaimana cara menyediakan data real time untuk memudahkan pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan pencatatan. Yang keempat adalah bagaimana meningkatkan kinerja toko retail air minum. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan sistem informasi penjualan berbasis website untuk toko retail air minum. Yang kedua adalah menciptakan UI UX yang intuitif dengan mengikuti metode desain berpusat pada pengguna. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem dengan spesifikasi sebagai aplikasi website responsif yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Yang keempat adalah menguji dan memverifikasi efektivitas sistem dan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pencatatan penjualan. Batasan masalah pada penelitian kali ini adalah pengembangan sistem informasi berbasis website hanya untuk toko retail air minum. Yang kedua adalah fokus pada fitur pengelolaan penjualan dan persediaan. Yang ketiga, sistem dirancang untuk platform website, tidak mencakup aplikasi mobile native. Yang keempat adalah studi kasus dilakukan pada salah satu toko retail di Bandar Lampung. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional toko retail air minum dengan sistem pencatatan penjualan dan persediaan yang akurat. Yang kedua, menyediakan data real time untuk memudahkan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menambah referensi akademik dalam pengembangan sistem informasi berbasis website. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui proses penjualan yang lebih cepat dan tepat. Sistematika penulisan penelitian kali ini yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Dan yang akan dibahas pada presentasi hari ini hanya bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab 2 tinjauan pustaka. Pada penelitian kali ini penulis mengambil beberapa acuan seperti contohnya dari penelitian berjudul menunjukkan pentingnya sistem manajemen inventory untuk efisiensi operasional yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Aribe dan kawan-kawan. Dasar teori yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, ada sistem informasi, yaitu jaringan yang mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data untuk menghasilkan informasi bermakna, membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan dan mencapai tujuan. Yang kedua adalah website, yaitu kumpulan halaman informasi dalam berbagai format, terhubung melalui hyperlink, dan dapat bersifat dinamis ataupun statis, digunakan untuk penyampaian informasi, iklan, dan layanan online. Yang ketiga adalah Agile. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang interaktif dan adaptif, fokus pada pengembangan bertahap dan penyesuaian cepat terhadap perubahan. Keempat adalah sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan data terkait yang disimpan dan dikelola dengan struktur tertentu, biasanya dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris, di mana kolom mewakili tipe data dan baris mewakili entitas. Yang kelima adalah black box testing. Black box testing adalah metode pengujian yang fokus pada spesifikasi fungsional perangkat lunak, di mana penguji memasukkan data untuk menguji fungsionalitas program sesuai kebutuhan. Yang keenam adalah sistem usability scale, yaitu metode untuk menguji kebergunaan perangkat lunak dengan 10 skala, fokus pada perspektif end user. SUS mudah dipahami, tidak memerlukan banyak responden dan memberikan evaluasi akurat tentang kebergunaan aplikasi. Bab 3. Metode penelitian. Alur penelitian terdiri dari langkah-langkah sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan dokumentasi. Terdapat diagram alir yang dapat dilihat pada slide ini, ada identifikasi masalah hingga dokumentasi. Yang pertama, identifikasi masalah melalui observasi. Observasi langsung dilakukan di toko retail air minum untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan penjualan dan persediaan. Aspek yang diamati meliputi pertama, proses pencatatan penjualan. Kedua, pengelolaan stok barang. Ketiga, penyusunan laporan penjualan. Yang keempat, interaksi antara karyawan dan pemilik dalam alur kerja sehari-hari. Kedua adalah pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif dari pemilik dan karyawan. Berikut adalah tabel pertanyaan yang dapat dilihat. Wawancara dilakukan dengan pemilik dan karyawan toko untuk menggali informasi tentang manajemen penjualan dan persediaan. Analisis kebutuhan. Data dikumpulkan dari observasi dan wawancara dengan pemilik dan karyawan untuk memahami alur kerja dan tantangan. Pemetaan kebutuhan mencakup yang pertama, fungsional, yaitu pencatatan penjualan otomatis, pembaruan stok real time, laporan dan pengelolaan data pelanggan. Yang kedua adalah non-fungsional, yaitu kualitas sistem seperti kinerja, keandalan, dan kemudahan penggunaan, memastikan sistem cepat dan antarmuka yang user-friendly. Perancangan sistem. Proses perancangan sistem dibagi menjadi 3 sub tahapan. Yang pertama, desain sistem. Yang kedua, pengembangan sistem. Dan yang ketiga adalah implementasi.
Desain sistem dimulai dengan model arsitektur yang mengembangkan integrasi komponen sistem, termasuk pemilihan teknologi dan alur komunikasi antara front-end, back-end, dan database. Pengembangan sistem. Pengembangan dimulai dengan coding menggunakan PHP, JavaScript, dan MySQL. Proses dilakukan secara iteratif dalam sprint-sprint kecil, sesuai metodologi Agile, dengan fokus penyelesaian fitur seperti pencatatan transaksi dan pengelolaan stok. Revisi dilakukan berdasarkan feedback dari pemangku kepentingan. Implementasi. Setelah pengembangan, setelah sistem diinstal di perangkat toko, diikuti dengan pelatihan bagi pemilik dan karyawan. Proses migrasi data dari sistem lama ke baru dilakukan untuk memastikan kelengkapan data. Tujuannya agar sistem dapat segera digunakan secara efisien. Testing. Dua jenis pengujian dilakukan. Yang pertama adalah black box testing untuk memverifikasi fungsionalitas dari sistem perspektif pengguna, dan sistem usability scale, yaitu SUS testing untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan sistem. Umpan balik dari pengguna digunakan untuk menilai pengalaman dan kebergunaan. Penarikan kesimpulan dan dokumentasi. Setelah pengujian, kesimpulan diambil untuk mengevaluasi pencapaian tujuan sistem dalam meningkatkan efisiensi penjualan dan pengelolaan stok. Hasil pengujian dianalisis untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengembangan. Subbab ini membahas kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung sistem informasi penjualan berbasis website di toko retail air minum. Kebutuhan perangkat lunak. Pengembangan membutuhkan perangkat lunak seperti berikut. Yang contohnya seperti menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pengembangan back-end yang memungkinkan interaksi dengan database MySQL. Selanjutnya seperti Visual Studio Code, yaitu code editor yang fleksibel dan mudah digunakan. Perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras mencakup perangkat keras pengguna seperti komputer desktop atau laptop untuk pemilik dan karyawan, serta smartphone atau tablet untuk akses mobile. Yang kedua adalah perangkat jaringan, koneksi internet yang cepat dan stabil untuk akses sistem dan sinkronisasi data real time. Metode pengembangan. Metodologi pengembangan yang digunakan adalah Agile dengan fokus pada iterasi dan fleksibilitas. Pengembangan dilakukan melalui tahapan berkelanjutan dan dari perencanaan hingga implementasi melibatkan umpan balik pengguna untuk menghasilkan sistem yang efektif dan efisien. Analisis kebutuhan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Dilakukan dengan observasi, yaitu mengamati proses manual di toko untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan. Yang kedua adalah wawancara, yaitu berinteraksi dengan pemilik dan karyawan untuk menggali kendala, fitur yang diinginkan, dan ekspektasi sistem. Yang kedua adalah aktor. Aktor adalah pihak-pihak yang berinteraksi dengan sistem. Seperti berikut. Yang pertama adalah pemilik toko, dan yang kedua adalah karyawan toko. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah fitur dan layanan yang harus ada dalam sistem untuk mendukung proses bisnis toko retail air minum. Seperti yang pertama contohnya autentikasi pengguna, pencatatan penjualan, manajemen stok, dan pembuatan laporan penjualan. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup aspek yang mendukung performa, keamanan, dan kenyamanan pengguna sistem. Berikut adalah kebutuhan fungsional untuk sistem ini. Seperti contohnya ada kinerja, ada reliabilitas, dan lain-lain. Perancangan sistem. Perancangan sistem dibagi ke beberapa sub. Yang pertama adalah desain sistem. Desain sistem adalah langkah awal dalam pengembangan perangkat lunak yang merencanakan integrasi komponen untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Aspek pentingnya meliputi diagram konteks, use case diagram, activity diagram. Diagram konteks. Diagram konteks adalah gambaran sistem secara keseluruhan seperti yang ada di gambar, yaitu user dapat mengirimkan data transaksi ke sistem dan sistem akan mengirimkan data transaksi ke database dan database akan mengirimkan data ke sistem dan dikembalikan ke user. Yang kedua ada use case diagram. Use case diagram menunjukkan interaksi antara aktor eksternal seperti pemilik toko dan karyawan dengan sistem serta yang dapat mereka lakukan. Di sini ada aktor yaitu karyawan dan pemilik, yaitu aktor. Contoh karyawan bisa login, bisa menambahkan data transaksi, bisa menambahkan stok, dan pemilik bisa melakukan yang dilakukan karyawan dengan tambahan melihat laporan penjualan. Activity diagram. Activity diagram akan digunakan untuk memetakan langkah-langkah dalam suatu proses tertentu dalam sistem. Contohnya di sini ada activity diagram login, yaitu dimulai dari karyawan ataupun pemilik memasukkan username dan password, lalu akan diteruskan ke sistem yang dimana sistem akan merequest data dari database dan akan memvalidasi inputan dari user dan data yang diambil dari database tadi. Jika berhasil maka akan melanjutkan ke proses selanjutnya, dan jika gagal akan dikembalikan kepada penggunanya. Yang keempat adalah desain, yaitu rancangan antarmuka sebagai gambaran untuk bagaimana aplikasi tersebut dibuat. Di sini ada halaman login pengguna yang dapat memasukkan username dan password untuk validasi user. Ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah tahap implementasi dan pengkodean setelah desain selesai, di mana fitur-fitur sistem dikembangkan sesuai kebutuhan, memakai bahasa pemrograman seperti HTTP, HTML, CSS, JavaScript, dan MySQL. Tahap pengembangannya yaitu ada pemrograman modul, integrasi, dan pengujian unit.
Yaitu selanjutnya ada implementasi. Implementasi adalah penerapan sistem dilakukan pengguna akhir, termasuk pengujian, pelatihan, dan pemantauan. Testing sistem sendiri terdiri dari dua jenis pengujian utama yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah black box testing, yaitu adalah sistem usability scale. Kursus yang didapatkan yang pertama adalah 70, 68, 70, 70, dan 70. Rata-rata SUS didapatkan 69,6. Kesimpulan dari pengujian ini adalah rata-rata skor SUS adalah 69,6 yang berada di atas standar SUS yaitu 68. Kesimpulannya, sistem dianggap user friendly sesuai persepsi pengguna tanpa perlu dilakukan perbaikan mendesak pada usability. Sekian presentasi dari saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.